Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Semoga sahabatku sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Senang kita bisa berjumpa lagi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Baiklah sahabatku sekalian, kita kali ini akan membahas tentang beberapa cara berpikir yang harus dihindari agar hidup kita lebih positif dan bisa mencapai kesuksesan. Baiklah sahabatku sekalian. Oke. Hidup ini ya, kehidupan kita ini seringkali dikendalikan oleh bagaimana cara berpikir kita. Ya. Karena apa yang kita tangkap oleh panca indera kita itu akan terproses di dalam otak kita. Lalu bagaimana kita bisa memanage atau menghadirkan pikiran-pikiran yang membawa diri kita menjadi lebih positif, ya, agar tidak merusak diri kita sendiri. Oke, cara berpikir pertama yang harus kita hindari adalah segalanya atau tidak sama sekali, ya. Everything or nothing. Apa sih cara berpikir kayak gini nih? Ya, cara berpikir kayak gini nih, ya, adalah seseorang yang cenderung mengevaluasi kualitas dirinya sendiri itu, ya, antara hitam atau putih. Kalau hitam ya hitam, kalau putih ya putih. Jadi tidak melihat di situ ada nuansa-nuansa kelabu. Lah, apa itu maksudnya? Gini, contoh ya. Misalnya kamu adalah seorang siswa. Selama kamu menjadi siswa, nilai kamu tuh selalu mendapat A. Prestasi kamu tuh bagus. Tiba-tiba suatu kali kamu mendapatkan nilai B. Langsung kamu kecewa. Dan kamu menilai diri kamu adalah gagal total. Nah, cara berpikir kayak gini yang dapat merusak seseorang. Ya, ini dalam hal belajar ya. Atau dalam hal apa saja, dalam hal hubungan. Misalnya Anda mempunyai seorang best friend atau istilah sekarang bestie ya. Nah, bestie kamu itu selalu memberikan perhatian sama kamu. Seringkali memberikan hadiah sama kamu. Selalu support sama kamu. Nah, suatu kali dia mengabaikan kamu gitu. Dan kamu merasa terabaikan, langsung kamu menilai bahwa temanku sudah tidak sayang lagi sama aku. Temanku sudah tidak peduli sama aku. Nah, pemikiran yang seperti ini, cara berpikir seperti ini dapat merusak dirinya sendiri, bahkan merusak orang lain. Ya, bahkan bisa merusak lingkungan sekitar. Karena orang yang berpikir seperti ini cenderung dia akan menjadi orang yang sangat egois. Cenderung dia akan menjadi orang yang sangat selfish. Apa itu selfish? Yaitu orang yang selalu mementingkan kepentingannya sendiri. Ya, tidak bisa melihat bahwa di antara hitam dan putih itu ada nuansa kelabu. Ya, kenapa siswa tersebut mendapatkan nilai B? Dia tidak melihat di situ. Ada apa? Kenapa harus mendapat nilai B? Ya, karena tidak ada segala sesuatu pun itu yang sempurna. Tidak ada, nobody's perfect. Tidak ada seorang yang sempurna. Kenapa si B sedikit mengabaikan si A? Dia tidak melihat di situ ada keseimbangan, ya. Karena setiap segala suatu hubungan itu perlu keseimbangan. Kalau hanya si B yang memberi, yang selalu memperhatikan, tidak ada keseimbangan di antara hubungan itu, ya. Jadi di situ diperlukan keseimbangan, dan siswa itu tidak melihat di situ ada nuansa-nuansa kelabunya. Dia hanya melihat kalau hitam ya harus hitam, kalau putih yang harus putih. Hidup itu tidak bisa selalu begitu. Ya, karena memang tidak ada di dalam dunia ini, selama kita menjalani proses kehidupan, tidak ada yang perfect, tidak ada yang sempurna. Gitu ya. Itu yang cara berpikir harus dihindari. Pertama, segalanya or nothing ya. Everything or nothing. Jadi segalanya atau tidak sama sekali, itu harus dihindari.
Kita harus bisa menerima bahwa di antara hitam dan putih itu ada nuansa kelabu. Seperti itu. Di dalam hubungan pun kita harus menerima bahwa di situ diperlukan keseimbangan, ya. Tidak hanya selalu menerima, tapi juga harus memberi. Seperti itu. Contoh antara hubungan si A dan si B. Si B yang selalu memberi perhatian, yang selalu memberi bantuan, yang selalu memberi support, tapi si A hanya menerima, sehingga si B merasa bahwa hubungan ini tidak layak dipertahankan, tidak benar, karena tidak ada keseimbangan. Padahal sama-sama memiliki perasaan, saling menyayangi, saling membutuhkan, tapi tidak ada keseimbangan. Jadi si B akhirnya berusaha menjauh dan sebagainya, seperti itu. Dalam segala hubungan ya, dalam hubungan rumah tangga, pertemanan, kerja dan sebagainya, itu pun di situ kita tidak bisa harus berpikir segalanya atau tidak sama sekali. Karena kalau kita mengikuti cara berpikir seperti ini akan merusak diri sendiri, akan merusak juga masa depan. Ini cara berpikir yang harus dihindari, yang pertama itu. Dan yang kedua adalah cara berpikir terlalu mengeneralisasi, ya, atau over generalisasi, ya. Jadi contohnya begini, misalnya dalam hubungan relationship, ya kan, si A dan si B misalnya ya, male dan female. Nah, kemudian si A ini ya dihianati oleh si B, akhirnya putus. Kemudian si A bertemu dengan si C. Si A berpikir, di mana-mana sama aja, lelaki sama aja, hidung belang. Nah, ini cara berpikir generalisasi. Jadi menilai bahwa kejadian yang menyakitkan sekali itu akan terjadi lagi. Nah, seperti itu. Itu tidak benar ya. Sama halnya dalam berusaha atau bisnis. Tidak semua lelaki itu pengkhianat. Tidak semua perempuan itu juga pengkhianat. Tidak ya. Tidak semua orang itu selalu berbohong. Kadang-kala ada jujurnya. Dan tidak juga semua orang selalu jujur. Kadang ada waktunya untuk berbohong. Seperti itu. Karena di dunia ini memang sama seperti teori berpikir yang pertama ya, tidak selalu hitam dan tidak selalu putih. Di situ ada nuansa-nuansa kelabunya. Seperti itu. Jadi cara berpikir kita harus bisa lebih terbuka ya, jangan mengeneralisasi semuanya. Oh, bapaknya aja begini, ya pasti anaknya begini, enggak juga. Ya kadang bapaknya begini, anaknya begitu, ya. Kadang bapaknya merah, anaknya biru, seperti itu. Kadang bapaknya putih, anaknya hitam. Kadang bapaknya hitam, anaknya putih. Jadi enggak harus general semua gitu. Harus sama semua gitu, enggak. Ya, karena hidup ini kan berbeda-beda ya. Kadang ayahnya soleh, anaknya tidak. Ada ayahnya tidak soleh, anaknya soleh, seperti itu. Ya, jadi jangan berpikir bahwa semua itu sama, tidak ya. Jangan over generalisasi. Jadi ini cara berpikir seperti ini harus dihindari ya. Bisa mungkin harus dihindari. Kita harus menilai segala sesuatunya itu dari berbagai sudut pandang. Itu ya. Yang ketiga adalah filter mental atau abstraksi selektif ya. Jadi memikirkan dan mengambil sisi negatifnya saja sehingga menjadikan segala hal menjadi negatif. Contoh begini. Misalnya seorang ibu pada anaknya, sikap seorang ibu kepada anaknya ya. Taruhlah misalnya si ibu ini, pastilah namanya seorang ibu pasti menyayangi anaknya, ya kan? Tidak ada ibu yang tidak menyayangi anaknya. Secara fitrah seorang ibu tuh pasti sangat menyayangi anak-anaknya, semua anak-anaknya. Nah, suatu ketika mungkin karena si ibu ini terlalu banyak masalah, misalnya tekanan-tekanan, sehingga dia sedikit mengabaikan anaknya misalnya ya. Nah, si anaknya dia berpikir, bahwa kejadian yang negatif itu
ya, kejadian yang negatif itu dari sikap si ibu ke anak ya. Lalu lantas si anak menilai bahwa segalanya itu menjadi negatif gitu. Itu tidak juga seperti itu ya, karena mungkin ada kondisi-kondisi yang menyebabkan si ibunya itu bersikap negatif terhadap anaknya, atau kebalikan, anaknya juga mungkin bersikap negatif pada ibunya. Misalnya gini, oh nanti kalau aku bilang aku telah gagal, tidak sesuai ekspektasi orang tuaku, nanti orang tuaku akan marah, akan begini, kan itu berpikir negatif ya kan. Walaupun pernah sekali orang tuanya marah gitu karena kegagalan dia, kemudian dia gagal lagi, terus dia nggak mau cerita kalau dia gagal lagi, takut orang tuanya marah-marah, tidak menerima dan membuangnya gitu misalnya gitu. Nah, ini adalah berpikiran negatif. Padahal sebenarnya orang tuanya ini sangat menyayangi dia gitu loh, sangat memperhatikan dia, dan dia tidak melihat sisi positif itu, yang hanya dia lihat tuh sisi negatifnya. Sehingga peristiwa-peristiwa yang atau hubungan-hubungan yang sudah terjalin dianggapnya negatif, seperti itu ya. Jadi sedikit negatif, akhirnya dia menilai semuanya itu negatif, seperti itu. Itu namanya filter mental atau abstraksi selektif ya. Jadi seseorang yang ketika contoh satu lagi deh ya, dalam soal relationship misalnya begini, biasanya dalam hubungan pertemanan ya, si A dan si B ya, atau si A, si B, si C misalnya. Si A seringkali bicara dengan si B, dan apa yang mendapat respon dari si B itu tidak pernah enak gitu. Misalnya si A komunikasi dengan si B selalu meresponnya tidak enak oleh si A gitu. Meresponnya pokoknya tidak menyenangkan lah, tidak sesuai dengan ekspektasi si B. Si A. Nah, si A ini menilai bahwa oh ternyata si B orangnya begini, keras, tidak bisa diajak komunikasi, egois dan sebagainya. Nah, padahal respon yang tidak enak itu mungkin hanya beberapa kali saja, sehingga ketika si A ingin bicara lagi, dia mengurungkan niatnya gitu, karena tidak mau mendapatkan respon yang mengecewakan lagi, seperti itu. Atau kebalikannya seperti itu ya. Jadi sedikit negatif kemudian menilai bahwa semuanya itu menjadi negatif, tidak ya. Jadi cara berpikir seperti ini juga harus dihilangkan, karena nggak selalu kondisi seseorang itu ketika diajak bicara mengecewakan tuh juga nggak selalu begitu. Karena mungkin saat diajak bicara mungkin kondisi dia dalam keadaan emosionalnya tinggi misalnya, dalam keadaan mungkin habis kesal dengan seseorang yang lain, sehingga ketika diajak ngomong atau diajak komunikasi tidak enak, seperti itu ya. Jadi kita harus melihat dari sisi yang lain gitu, berpikir positif gitu ya. Jadi cara berpikir ini juga usahakan dihindari agar kita tetap menjadi orang yang positif gitu. Atau dalam hal berbisnis ya, mendapatkan rekan bisnis misalnya, biasanya dia jujur nih ya, biasanya dia jujur. Kok sekarang bohong gitu, curang, padahal sebelumnya jujurnya udah sering banget jujur ya, curangnya sekali. Langsung menjudge atau menghakimi bahwa rekan bisnisnya ini benar-benar curang. Akhirnya rusaklah hubungan bisnis itu, putuslah hubungan bisnis itu. Padahal kan bisa dikomunikasikan, kenapa curang, kenapa berubah, seperti itu. Padahal bisa dikomunikasikan, tidak langsung menjudge gitu ya. Banyak seperti ini orang-orang berbisnis juga ya. Karena orang yang jujur juga nggak selamanya jujur. Mungkin ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan dia berbuat curang, seperti itu. Atau ada pengaruh-pengaruh yang lain. Tuh ya. Baru 3 tadi ya. Yang keempat, ya, cara berpikir ini yang harus kita rubah atau kita hindari ya.
mendiskualifikasikan yang positif. Ya, mendiskualifikasikan yang positif. Hampir sama dengan yang 3 tadi ya. Jadi adalah tindakan ini merupakan salah satu dari bentuk-bentuk distorsi ya. Jadi harus distorsi berpikir ya kan, yang paling merusak. Ini paling merusak ini ya, nomor 4. Mungkin juga ada seseorang yang dalam kondisi misalnya sangat sering sekali mengalami kehidupan yang pahit ya. Kehidupan yang pahit, menyakitkan, sehingga berpikirnya benar-benar cuma di satu sisi, yaitu segalanya itu jadi negatif. Tidak menerima hal yang positif. Misalnya begini. Misalnya kamu ketemu teman atau punya teman, dia udah sering disakitin, dia udah sering dizolimin ya, atau dia sering menerima pengkhianatan. Ketika suatu kali datang seseorang yang benar-benar tulus, baik ya, dia sulit itu bisa menerima, bahwa bisa percaya bahwa ini adalah orang yang tulus, bahwa ini adalah orang yang benar-benar baik. Dia sulit untuk menerima itu, dan itu butuh proses panjang atau proses lama untuk menerima bahwa dia itu orang yang tulus. Dan orang yang tulus ini ketemu orang yang salah, orang yang sudah sering disakitin, dikhianatin dan sebagainya. Sehingga ini memerlukan proses yang panjang untuk menjadikan hubungan itu baik gitu loh. Nah, orang yang sudah menerima kesakitan ini harusnya dia bisa berpikir lebih melihat dari sisi yang lain gitu, mencoba lagi, jangan berhenti mencoba gitu loh. Karena memang nggak semua hal itu atau orang yang datang itu menyakitkan tuh, nggak semua gitu. Mencoba walaupun butuh proses yang panjang gitu ya. Mungkin ada orang yang seperti ini, pasti ada di dunia ini, nggak mungkin nggak ada ya. Adalah, bahkan kita juga pernah sering nemuin kayak orang yang seperti ini ya, yang selama hidupnya itu selalu menerima kepahitan ya, kesakitan. Nah, orang yang seperti ini memang butuh waktu lama untuk proses penyembuhan atau healing ya. Oke, jadi ini cara berpikir yang benar-benar dialami oleh orang yang sudah sangat tertekan sekali ya, biasanya gitu. Yaitu dia mendiskualifikasikan hal yang positif ya, karena dia seringkali menerima pengalaman yang negatif, sekali ketemu pengalaman yang positif ditolak gitu, menolak ya. Ya ada aja orang yang seperti ini ya, ya kasihan. Jadi harus dibantu untuk proses penyembuhannya. Atau mungkin ada juga seperti ini contohnya, ada orang kerja misalnya, orang yang bekerja kemudian dia selalu memandang itu orang-orang yang muji dia itu, dia selalu menilai bahwa orang-orang yang muji itu hanya basa-basi gitu loh. Jadi menampikan penilaian positif orang terhadap dia. Padahal mungkin orang yang memuji itu emang benar-benar memuji, tulus gitu loh. Jadi dia selalu menampilkan gitu. Alah paling cuma basa-basi. Nah, orang yang berpikir kayak gini harus dihindari sebenarnya, berpikir seperti ini ya. Harus dihindari. Jangan kita menganggap bahwa setiap orang yang datang memuji kita atau menilai kita baik itu hanya basa-basi atau hanya sekedar carmuk. Enggak ya, enggak semua orang seperti itu. Jadi hilangkan pikiran negatif ini ya. Ya, ini adalah cara berpikir mendiskualifikasikan yang positif. Itu tadi ya. Jadi kamu seorang pekerja yang ulet misalnya, yang giat, terus tiba-tiba ada yang kagum sama kamu, memuji kamu, terus kamu bilang dalam hati, "Alah, orang ini hanya cari muka saja," atau hanya basa-basi saja. Itu kamu berarti dalam kondisi yang mendiskualifikasikan positif. Ya kan belum tentu, mungkin saja orang itu memang benar-benar memuji kamu karena kamu orang yang memang giat, atau orang itu memang benar-benar tulus memuji kamu seperti itu, ya. Oke.
Itu tadi udah 4 ya. 4 proses atau cara berpikir yang memang kamu harus usahakan hindari agar kamu tetap stay positif ya. Nah, kalau kita berpikir positif, kita juga akan menarik hal-hal yang positif. Kalau kita selalu berpikir positif, itu juga akan menyehatkan mental dan kita bisa memperoleh kesuksesan. Tuh. Nah, terus yang kelima adalah self-fulfilling prophecy, ya kan? Yaitu menciptakan sesuatu yang Anda persepsikan dan membuat sesuatu interaksi negatif di dalam hubungan Anda dengan orang lain yang sebelumnya itu tidak ada. Jadi yang kelima yaitu ada self-fulfilling prophecy. Jadi self-fulfilling prophecy ini dia adalah seseorang yang memiliki imajinasi ya. Dia berimajinasi tentang seseorang, tapi kesimpulannya adalah negatif. Misalnya gini, padahal seseorang itu tidak melakukan apa-apa, tapi dia membuat kesimpulan bahwa orang itu akan melakukan hal negatif terhadap dia. Nah, seperti itu. Jadi suuzon lah ya, kalau bahasa Arabnya. Baru ketemu orang, belum apa-apa udah membuat kesimpulan. Wah, ini orang jangan-jangan mau memanfaatkan saya. Atau ini orang jangan-jangan mau menipu saya. Padahal orang ini belum melakukan apa-apa. Seperti itu. Nah, ini adalah cara berpikir yang membuat kesimpulan negatif yang faktanya tidak ada. Seperti itu. Ya. Jadi cara berpikir inilah yang harus dihindari nih. Ya. Bagaimana bisa kita mau berkembang setiap ketemu orang yang ada kita selalu membuat kesimpulan atau penilaian yang buruk tentang orang itu. Ya. Bagaimana bisa mau berkembang kita? Bagaimana kita mau bisa hubungan baik dengan orang-orang sekitar kalau cara berpikir ini dipelihara gitu. Jadi hindarilah, jangan berpikir seperti ini. Ya, karena dalam Islam pun kita kan harus bersikap ramah terhadap siapapun. Ya, urusan dia itu baik atau buruk itu nanti adalah Tuhan yang menilai. Kita tidak berhak menilai orang itu buruk atau baik ya. Kita tetap yang kita harus lakukan adalah bersikap ramah. Jangan membuat kesimpulan yang negatif padahal faktanya tidak ada. Seperti itu. Hanya mengikuti pikiran kita sendiri. Jangan ya. Jadi hindarilah berpikir kayak gini nih. Jauhi. Karena tidak akan membuat kita memiliki hubungan baik terhadap orang lain. Seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabatku sekalian. Nah lanjut ya. Yang keenam itu cara berpikir pembesaran dan pengecilan. Atau bisa disebut juga ini seperti permainan teropong ya. Jadi cara berpikir ini ya adalah orang yang melebih-lebihkan sesuatu gitu. Melebih-lebihkan yang memang tidak perlu dilebih-lebihkan. Misalnya gini, seorang siswa ya, atau kamu siswa. Kamu gagal misalnya dalam sebuah lomba. Lalu kamu merasa bahwa kamu menjadi orang yang gagal selamanya gitu. Sampai kamu mengeluh pada Tuhan, ya Tuhan, saya ini benar-benar gagal. Gagal banget. Misalnya gitu ya. Nah, ini cara berpikir kayak gini nih yang harus dihindari. Ya, kegagalan sekali itu hal yang wajar. Malah berkali-kali pula itu hal yang wajar. Namanya hidup itu jatuh bangun. Jatuh ya bangun lagi, jatuh lagi ya bangun lagi. Gitu. Jangan sudah jatuh malah menjatuhkan diri, jangan, apalagi bunuh diri. Jangan. Islam tidak mengajarkan itu, ya. Jadi jangan membesar-besarkan sesuatu dan juga jangan mengecil-ngecilkan sesuatu, ya. Jadi tetap harus optimis.
itu ya. Hidup kita harus penuh optimis. Misalnya selama pandemi ini ya, mungkin ada anak-anakku sekalian mungkin yang libur sekolahnya mungkin selama 1 tahun ajaran gitu, atau karena keterbatasan ekonomi. Jangan merasa kecil hati, jangan merasa nyerah. Hidup kita masih panjang ya. Baru libur setahun, malah ada yang libur bertahun-tahun aja santai, nggak usah dipikirin. Selama libur ciptakan sesuatu ya, kreatif. Kalau sukanya melukis ya melukis, sukanya main musik sampai mampu melanjutkan pendidikannya lagi. Atau kamu yang sedang berbisnis, selama pandemi ini bisnisnya bangkrut, jangan berkecil hati ya. Masih banyak peluang-peluang usaha yang lain yang bisa dibangun kembali seperti itu. Kalau waktunya memang untuk istirahat, ya udah istirahat, nikmatin dengan sebaik-baiknya seperti itu. Jadi jangan mengecil-ngecilkan sesuatu atau membesar-besarkan sesuatu gitu. Tapi tetap optimis, hopeless, jangan lepas daripada hopeless ya kan. Tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ya. Hidup itu harus bergerak. Jadi hilangkan cara berpikir seperti ini ya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketujuh ya. Langkah yang ketujuh yang cara berpikir yang harus kita hindari adalah penalaran emosional. Ya. Jadi jangan berpikir, wah saya ini orang yang tidak berguna, saya ini orang yang selalu gagal. Jangan berpikir kayak gitu. Setiap manusia itu pasti berguna ya. Namanya manusia pasti ada yang berguna. Karena setiap manusia itu berbeda-beda potensinya. Setiap manusia juga berbeda-beda bakat ya, bakat dan skillnya. Mereka berbeda-beda. Jadi jangan menganggap bahwa diri tidak berguna. Inilah emosi. Jangan bilang, saya mah tidak aktif, saya mah bukan orang yang kreatif, saya mah orang yang mageran, saya mah ini nggak cocok dekat sama kamu, nggak cocok menjalin hubungan sama kamu. Ya begitulah intermezzo tadi ya. Kita lanjut ya. Jadi harus dihilangkan penalaran emosional yang lebih cenderung kepada merendahkan diri sendiri. Jangan ya. Karena setiap manusia itu punya kemampuan berbeda, punya potensi berbeda. Jangan kita melihat si A sukses, hebat, lalu kita merasa insecure, minder. Jangan ya. Tetap kita percaya diri dengan kemampuan kita yang kita miliki, seperti itu. Ya, jangan menganggap bahwa diri itu tidak berguna, tidak bisa apa-apa. Jangan. Semua manusia pasti bisa apa-apa kok. Pasti berguna ya. Ada yang mungkin status ekonominya tinggi ya. Nah, gunakanlah ekonominya itu untuk membantu orang lain atau untuk bergunalah bagi dirinya sendiri atau orang lain. Bagi yang ilmunya banyak, ya bisa bermanfaat dengan ilmunya, seperti itu. Mungkin ada yang memiliki ide brilian, bisa manfaatkan ide-idenya untuk kepentingan sendiri atau kepentingan keluarga atau orang lain, seperti itu. Karena tidak ada tuh manusia yang tidak berguna, tidak ada. Semua berguna. Asal mereka mau mengikuti atau mengasah bakat-bakat mereka sendiri, seperti itu. Ya, tidak perlu mengurusi bakat orang lain, tapi urusilah bakat sendiri ya. Perkembangkan diri, seperti itu. Nah, yang selanjutnya cara berpikir yang harus dihilangkan ya, harus diganti ya. Pernyataan harus. Nah, pernyataan harus. Tadi saya bilang apa? Harus dihindari. Memang harus dihindari cara-cara berpikir seperti ini. Harus dihindari agar menjadi lebih positif. Nah, pernyataan harus, misalnya gini, Anda seorang guru atau Anda seorang dokter. Anda memiliki prinsip bahwa anak Anda juga harus seperti Anda. Nah, kata harus itu loh. Itu kan bisa menyebabkan menimbulkan suatu tekanan ya, tekanan bagi orang lain dan kekecewaan bagi diri sendiri. Kenapa bisa begitu? Kalau kita mengharuskan, misalnya saya seorang dokter, nah, saya mengharuskan anak saya seperti saya. Nanti yang ada adalah saya kecewa dan anak saya tertekan, seperti itu.
Anda misalnya dalam bisnis, Anda ingin punya partner bisnis dan partner bisnis Anda itu harus sesuai dengan ekspektasi Anda. Nanti yang ada adalah Anda kecewa, bisnis Anda jadi hancur, dan orang atau partner Anda jadi tertekan. Ya, hidup ini harus fleksibel aja deh, nggak usah harus ya. Melihat kondisi, karena bagi sebuah keluarga ya, orang tua misalnya seorang guru, anaknya itu belum tentu juga jadi guru, karena dia memiliki bakat mungkin yang berbeda dari orang tuanya. Mungkin dia memiliki potensi berbeda juga dari orang tuanya. Ya, mungkin ada juga anaknya yang sama seperti orang tuanya mengikuti, ada, tapi nggak semua anak-anaknya juga bisa mengikuti potensi orang tuanya, gitulah. Karena mereka lahir dengan fitrah dan bakat mereka masing-masing, seperti itu. Jadi jangan ada kata harus dalam hidup kita. Tapi jadikanlah hidup kita itu fleksibel. Karena kehidupan kita itu ya seperti sungai, dia terus mengalir seperti itu. Ya, hidup kita itu ya jangan kita hancurkan dengan kata-kata harus gitu loh. Karena hidup kita itu pasti akan berubah, mengalir terus seperti itu ya. Jadi kalau misalnya dalam sebuah hubungan suami istri ya, misalnya suami itu mengharuskan istrinya A, B, C, D, E, F. Nah, yang ada nanti tidak akan ada kebahagiaan di situ ya. Yang ada nanti suami kecewa, istri tertekan, atau sebaliknya gitu ya. Jadi hidup ini biarlah mengalir gitu ya. Anak itu misalnya bakatnya, misalnya inginnya menjadi seorang artis, ya silakan. Orang tua hanya bisa mengawasi, memberikan perhatian, support, dan mengingatkan seperti itu. Ada batas-batas yang memang harus dijaga gitu. Atau misalnya suami tidak lagi memakai suatu keharusan ya, tapi kebebasan yang bertanggung jawab seperti itu ya. Maka dengan berpikir fleksibel ya, kondisional ya, itu akan membuat hidup lebih mudah ya, akan mengurangi kecewa-kecewaan gitu ya. Oke, kemudian yang selanjutnya, jangan sekali-sekali mencap atau memberikan label pada diri Anda sendiri. Nah ini penting banget. Jadi jangan memberikan label kepada diri sendiri yang buruk-buruk, jangan. Misalnya saya orang yang pemalas, saya orang yang mageran, saya orang yang tidak aktif. Kalau tidak aktif ya nggak bisa kemana-mana dong. Kamu makan, kamu misalnya kerja, itu kan aktif, ya kan? Jadi jangan memberikan label pada diri sendiri yang negatif. Itu berbahaya, itu sangat berbahaya. Bisa merusak diri sendiri dan merusak masa depan diri sendiri. Ya, gitu. Jangan memberi label yang negatif. Nah, yang terakhir ini adalah personalisasi. Ya, jadi cara berpikir ini yaitu orang yang berpikir bahwa dia adalah penyebab dari segala peristiwa yang negatif. Jangan ya. Jangan berpikir misalnya wah, anak saya jadi gagal, ini semua gara-gara saya yang tidak bisa mengurus, yang tidak bisa mendidik. Jangan seperti itu ya. Misalnya seorang siswa, dia seorang panitia, misalnya jadi panitia sebuah acara, tiba-tiba pada saat hari hanya dia sakit, kemudian acara itu tidak berjalan semestinya. Ya ada kekecewaan lah ya, karena dia adalah seorang panitia yang penting gitu, tapi dia tiba-tiba sakit dan tidak bisa hadir mengurus acara tersebut dan digantikan oleh yang lain.
Akhirnya acara tersebut berjalan tidak sesuai ekspektasi. Nah, dia merasa, "Oh, ini semua gara-gara saya. Gara-gara saya sakit tidak bisa hadir, tidak bisa mengurusi acara ini jadi gagal deh." Nah, jangan berpikir kayak gitu, ya. Siapa juga yang mau tidak sakit? Siapa juga yang mau sakit? Itu kan suatu peristiwa yang tidak diinginkan, tiba-tiba datang menimpa, ya kan? Jangan berpikir bahwa itu semua adalah kesalahan diri sendiri, jangan, ya. Tapi udah, jadikan aja ini sebuah pelajaran bahwa ketika ada acara itu harus ada asistennya gitu, yang bisa menghandle ketika si A itu tidak ada. Nah, seperti itu. Jadi dijadikan acuan untuk kedepannya lagi seperti itu. Biar lebih kreatif, lebih apa namanya? Lebih available lah ya. Ada dua panitia seperti itu. Dalam hal apapun ya, dalam hal mendidik anak, bisnis, pertemanan ya, atau hubungan suami istri, yaitu ya. Jangan merasa menyalahkan diri sendiri atas segala peristiwa yang terjadi atau peristiwa buruk yang terjadi. Jangan ya. Itu akan merusak mental ya. Bahkan di bawah alam sadarnya itu bisa merusak mental diri sendiri. Jauhi berpikir seperti ini. Oke, sahabatku sekalian, ya. Itulah tadi ya 10 cara berpikir yang harus dirubah ya. Seenggaknya dirubahlah ya. Sesuaikan kondisi seperti itu agar kita bisa lebih menjadi diri yang lebih positif. Ketika diri sudah menjadi diri yang lebih positif, maka akan menarik hal-hal yang positif juga, ya kan? Akan lebih mudah mencapai kesuksesan. Nah, sukses di sini yang saya maksud adalah apa yang Anda tuju gitu, visi misi yang Anda tuju. Kalau Anda itu tujuannya adalah agar merawat anak-anak Anda menjadi anak yang sehat, cerdas, soleh. Nah, disitulah 10 pemikiran yang harus diganti ini dirubah ya untuk mengurus merawat anak-anak Anda menjadi lebih sukses. Anda lebih mudah mencapai kesuksesan gitu. Kalau misalnya kesuksesan Anda itu adalah visi misinya bisnis ya, ya bisa itu untuk Anda berpegangan bahwa cara berpikir ini tidak benar gitu dan ini harus dihindari, ya itu bisa ya seperti itu. Bisa dalam jadi kesuksesan ini masih umum ya yang saya maksud. Kesuksesan yang Anda tuju lah, yang Anda tuju, visi misi yang Anda tuju apa gitu loh. Kan kalau visi misi kita, oh saya ingin mempunyai anak perempuan atau saya ingin punya usaha seperti itu. Ketika Anda sudah memperoleh usaha itu, nah itulah Anda sukses seperti itu ya. Oke, sampai di sini dulu. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya untuk Anda sekalian ya. Kalau Anda belum merasa puas, silakan Anda simak di channel yang lain. Jangan cukup dari channel saya saja. Oke, terima kasih. Kita berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabatku sekalian.